Mengejutkan, Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, Sahat Sinurat, secara organisasi menyatakan sikap dan akan melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Sangat aneh, karena video yang mereka permasalahkan, jelas sebuah video penggalan yang mengubah konteks aslinya. Kenapa mereka bisa dengan mudah tersulut? Apakah ada kaitannya dengan jabatan Sahat Sinurat yang lain, baik sebagai Ketua DPP Partai Politik dan sekaligus Komisaris BUMN? Mari kita ulas bersama, dan harap diingat, video ini hanya bermaksud meluruskan informasi, bukan untuk provokasi agama. Jadi jika kalian ingin berkomentar di kolom komentar, silahkan tanggapi ke oknum, bukan ke agamanya. Agar lebih mudah dipahami, kami akan mengulas persoalan ini secara terstruktur. Dimulai dari bagaimana potongan video ini pertama kali beredar, lalu menelusuri sumber aslinya secara utuh, membandingkan bagian yang dipenggal dengan konteks sebenarnya, hingga mengungkap siapa yang menyebarkannya, dan bagaimana narasi ini kemudian dibangun, dan siapa yang diuntungkan. Di bagian akhir, kami paparkan dasar hukum yang bisa menjerat akun YouTube yang melakukan pemenggalan video dengan menambahkan narasi yang mengubah konteks awal video. Dengan cara ini, publik bisa melihat keseluruhan gambar, bukan hanya potongan yang selama ini beredar. Kita mulai dari siapa penyebar informasi ini. Saya melihat satu video tanggapan dari Cokro TV, saudara, tentang pernyataan Jusuf Kalla mengenai orang Kristen, saudara, yang betul-betul tidak merepresentasikan atau tidak menggambarkan mengenai kepercayaan orang Kristen yang sesungguhnya, saudara. Guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebenarnya sih JK ya, tapi bukan Jungkook ya. Menurut Pendeta Mariwuli, cuplikan video itu dia dapatkan dari Cokro TV. Begitu juga dengan seorang anggota YouTuber Nusantara, Vicky Himpong, di layar, juga menampilkan cuplikan yang bersumber dari Cokro TV. Dan diketahui, sebagian anggota YouTuber Nusantara lainnya seperti Pablak dan AR Mahmud, di kanal masing-masing juga ikut menyebarkan. Dari sini, kita sudah dapatkan gambaran, siapa dan kelompok mana yang menyebarkan video ini. Sekarang, apa sesungguhnya yang dipermasalahkan dari video ini? Kenapa orang-orang Kristen bisa terprovokasi? Kita lihat dari kanal penyebar informasinya, di Cokro TV, sebagaimana yang diteruskan oleh anggota YTN, Vicky Himpong. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam itu pasti bakalan mati syahid. Ini terkait perang Iran. Jadi, menurut pembawa acara yang diketahui bernama Cindy di Cokro TV, yang mereka permasalahkan adalah pernyataan Jusuf Kalla, yang oleh Cindy menarasikan seolah-olah Jusuf Kalla menuding agama Kristen mengajarkan bahwa menghilangkan nyawa orang beda agama akan mati syahid. Menurut Cindy, pernyataan itu tidak bisa diterima, karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Tapi benarkah Jusuf Kalla dalam ceramahnya sedang membicarakan dogma atau ajaran agama Kristen? Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Di sini, dan di video lengkapnya, Jusuf Kalla sedang memetakan sumber konflik. Di samping orang berkonflik karena batas wilayah, ketidakadilan dan faktor ekonomi, Jusuf Kalla juga menyinggung bahwa dalam kasus di Poso dan Ambon, dia menemukan fakta bahwa agama bisa menjadi sebuah sumber konflik. Dan kenapa konflik di Ambon dan Poso susah diselesaikan? Karena menurut JK, orang-orang yang sedang berperang saat itu, disusupi pemahaman yang keliru bahwa jika mereka mati, akan dianggap syahid. Baik Islam, maupun Kristen, menurut JK, dua-duanya disusupi pemahaman yang sama. Dan penjelasan JK inilah yang dipenggal, dan disebar dengan mengubah narasi, membelokkan fakta yang sebenarnya. Dan berikut, adalah lanjutan ceramah Jusuf Kalla yang tidak ditampilkan di penggalan video yang beredar. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya? Karena tunjukkan sama saya, agama Islam dan Kristen
yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian ini adalah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya. Jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. 3 hari damai. Hanya 15 hari. Jadi setiap konflik itu pertama harus Anda mengerti. Poso juga begitu. Saya katakan semua masuk neraka. Di lapangan saya kumpul pimpinan. Anda lah pemimpin nanti di neraka. Para pendeta, para kiai, para ustaz. Anda semua pemimpin neraka. Membunuh orang tanpa salah. Berhenti. Jadi damai juga kadang-kadang mudah. Mereka bilang, Laskar Jihad bilang, damai itu Pak, tapi Bapak tidak mengerti Islam itu penting. Jangan kau ajar saya tentang Islam. Saya nehak jitu kali, saya bangun masjid, saya bangun anak yatim. Kau apa? Tidak ada. Berhenti. Bagi orang yang berpikir sehat, seharusnya dengan mudah menerima bahwa JK justru meluruskan pemahaman orang Kristen yang keliru saat terjadi perang di Poso dan Ambon. Dengan mudah dipahami bahwa JK sangat paham ajaran Kristen dan juga Islam, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah salah. Sayang sekali, beberapa pendeta dan juga organisasi Kristen seperti Gamki lebih percaya pada penggalan video dari seorang yang mengaku Kristen, walau tidak paham agamanya sendiri, dibandingkan dengan video aslinya. Perhatikan baik-baik pernyataan Cindy, si pembawa acara Cokro ini yang menunjukkan bahwa dia hanya seorang Kristen KTP yang tidak paham ajaran Kristen yang sesungguhnya. Tanya karena Cindy ini Kristen. Jadi kan memang kalau di ajaran kami, di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada ajaran. Jadi Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh. Karena kalau misalnya, ya pasti umat Kristen tahulah 10 perintah Allah. Itu bahkan diperintah ke berapa aku lupa. Itu jangan aku lupa. Hampir setiap ibadah, 10 perintah Tuhan dibacakan. Bahkan salah satu syarat pendewasaan dari remaja ke pemuda Kristen, dalam sebagian besar denominasi gereja, menghafal 10 perintah Tuhan adalah sebuah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Dan Cindy bahkan tidak tahu, perintah yang isinya sangat singkat, jangan membunuh, pun, Cindy tidak tahu itu perintah keberapa. Salah satu ayat di Alkitab yang bilang kalau kamu menghunus orang dengan pedang, ya intinya janganlah gitu loh, jangan membunuh. Kalau kamu menghunus orang dengan pedang, maka Aku lupa. Bahkan ayat singkat yang mengatakan, siapa yang bermain pedang akan mati oleh pedang, yang sudah menjadi ayat hafalan seorang anak sekolah minggu di gereja pun, Cindy tidak tahu. Bagaimana mungkin, ada pendeta yang memiliki gelar sampai master teologi bisa percaya pada narasi seorang yang tidak paham ajaran agamanya sendiri? Namun demikian, tidak semua pendeta dan orang Kristen bisa disesatkan oleh Cindy dan Cokro TV, seperti salah seorang ahli teologi yang cerdas berikut ini. Itu sekarang ini banyak sekali YouTuber itu yang sudah meninggalkan ya standar kebenaran itu. Yang penting cepat bikin kontennya, kemudian targetnya viral. Ya, itu memprihatinkan sekali saudara-saudara. Akibatnya apa sih? Akibatnya orang sekarang ini udah nggak peduli lagi dengan yang namanya video lengkap. Orang udah nggak peduli lagi tuh. Jadi cukup ya video itu mau 15 detik, 30 detik, ya pokoknya masih hitungan detik-detik begitu, termasuk video yang akan mau kita bahas ini. Orang udah puas. Ya, orang udah yakin gitu bahwa yang dia tonton itu benar. Ya, padahal saudara-saudara, nanti saudara akan melihat ya di dalam video yang akan kita bahas ini, Yusuf Kala menista Kristen, ya, enggak lah, enggak lah ya saudara-saudara ya. Menariknya begini saudara-saudara, di dalam video yang singkat itu, ya itu kan nanti akan kita bahas ini, enggak berapa menit kemudian JK itu membahas pandangan teologinya dia gitu loh. Ya, jadi orang tidak bisa membedakan yang mana orang itu berbicara secara fenomena historis ya dengan orang berbicara secara teologis. Orang nggak bisa bedain karena cuma cuplikannya doang aja yang berapa puluh detik itu gitu loh. Dan itu memprihatinkan sekali saudara. Ya, di mana saya melihat banyak orang yang bergelar juga gitu loh. Ya, wah ternyata yang kelihatannya selama ini berusaha untuk akademik, ilmiah, macam-macam objektif itu, ya ternyata ya bagaimana gitu.
ya masuk ke dalam buzzer-buzzer juga jadinya gitu loh. Ya. Untuk mengetahui isi lengkap penjelasan pendeta ini, kenapa video Yusuf Kala tidak bisa disebut menghina dan fitnah kepada agama Kristen, silahkan nonton di kanal Layar Teologia.